Hai Sobat Rebahan, semoga hari ini kita senantiasa menjadi insan yang produktif. Sebelum kita mulai, yuk aku kasih tahu satu hal lagi nih. Lihat ya, simak ya. Oke, kita mulai. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya? Pinggirannya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah, kasih teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Gimana nih kira-kira? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya nih, fenomena ini bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah pada abad ini. Hah? Lumrah? Kenapa bisa jadi lumrah? Jangan bingung ya, jangan bingung. Yuk kita bahas lebih dalam. Membeli atau mengkonsumsi status dalam masyarakat modern adalah sebuah pembahasan yang menarik untuk dikaji. Istilah ini biasanya disebut dengan masyarakat konsumsi. Jadi konsumsi masyarakat pada masa kini bukan lagi konsumsi untuk komoditas itu sendiri, melainkan nilai tanda atau nilai simbolis dari komoditas yang mampu memberikan citra, kesan terhadap penggunanya. Singkatnya, masyarakat pada era ini umumnya membeli barang atau jasa bukan karena mempertimbangkan nilai fungsi atau nilai guna dari suatu produk, melainkan lebih memilih mengkonsumsi produk yang diasumsikan mampu memberikan sebuah identitas atau simbol status pada dirinya. Dikotomi nilai ini namanya nih, antara nilai guna dan nilai tukar ditransendirkan oleh sebuah ungkapan perjuangan untuk pengakuan dalam rupa status, identitas, dan lain sebagainya. Konkretnya, seseorang membeli pakaian bukan lagi semata-mata untuk menutupi tubuhnya atau sebagai barang yang memiliki nilai jual, melainkan membelinya demi status dan identitas di dalam masyarakat. Konsumsi seperti ini biasanya dipengaruhi oleh tren gaya hidup yang telah menghegemoni sebagian besar kehidupan masyarakat, mulai dari media sosial, elektronik, cetak, hingga lingkungan sosial tempat individu tumbuh dan berkembang. Semua mengkonstruksikan bagaimana seseorang harus tampil dengan apa yang harus dikenakan untuk menegaskan status sosial mereka. Nah, ada ungkapan nih, aku adalah makhluk yang bebas mengkonsumsi apapun, menjadi sebuah gambaran dari kebebasan konsumen untuk membeli semua komoditas yang mereka inginkan. Pada akhirnya, prinsip tersebut dijadikan konsumsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri atau membentuk identitas diri, di mana semakin aku mengkonsumsi, semakin nyata jati diriku. Oleh karena itu, mengkonsumsi menjadi alat seseorang untuk memahami dan berkomunikasi secara simbolik antara satu dengan yang lain, kemudian menciptakan dan mereproduksi status dan identitas sosialnya, serta menjadi sarana memahami diri mereka dalam hubungan dengan individu dan kelompok lain. Singkatnya, orang tidak hanya mengkonsumsi nilai material suatu produk, tetapi langsung memperoleh efek simbolik yang dihasilkan oleh produk tersebut. Mari kita pertegas bahwa apa yang dikonsumsi masyarakat bukanlah objek atau komunitas itu sendiri, melainkan tanda atau simbol yang tersirat dalam sebuah konsumsi tersebut. Misalnya, kita membeli tas yang branded, tentunya akan beda nilainya dengan kita beli tas yang produk lokal. Konsumsi pada masyarakat modern ini sejatinya merupakan sebuah sistem atraksi dari manipulasi tanda sehingga mereka mengkonsumsi objek sama kedudukannya dengan orang lain yang mengkonsumsi objek serupa. Dan di saat yang sama, seseorang memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang lain yang mengkonsumsi objek tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti dari konsep bahwa masyarakat mengkonsumsi tanda dan citra semata, bukan lagi memanfaatkan dari komoditas atau barang yang dikonsumsi. Kemudian, seringkali masyarakat yang haus akan kedudukan rela memanipulasi citra diri dengan mengkonsumsi komoditas yang mampu diterima secara sosial, seperti banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas senang, makan dan minum di kafe, dan pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang dengan merek ternama, barang impor hingga barang tiruan hanya demi mencapai status sosial yang mereka inginkan.
Nah, ini nih kalau dibiarkan, ini sebenarnya dampaknya akan sangat fatal. Karena apa? Karena sebenarnya dengan mengikuti fenomena ini, kita akan semakin memakmurkan para kaum kapitalis. Bisa begitu bagaimana? Nah, dengan terus mengembangkan produknya dengan ribuan strategi yang mampu membius target pasarnya, bagaimana tidak, zaman sekarang produk yang dijual dikemas sedemikian rupa hingga menghasilkan barang yang syarat dengan makna simbolik serta mampu memberikan kesadaran palsu bagi calon konsumennya. Hal ini juga akan memperparah adanya kesenjangan si kaya dan si miskin yang akan semakin terpampang nyata. Jangan sampai kita sampai gelap mata sehingga sampai melakukan hal-hal negatif seperti melakukan praktek korupsi, merampok emas, dan sebagainya. Setiap orang tentunya memiliki jalan hidup yang berbeda. Nggak perlu kamu bandingkan hidupmu dengan Rafathar. Hal ini akan membuatmu semakin sengsara dan langsa. Tidak mengapa kalau kita saat ini tidak bisa mengkonsumsi sesuatu yang bergengsi. Yang terpenting, kebutuhan kita yang bersifat primer sudah tercukupi dan yang sekunder sedang diusahakan. Semangat untuk para pejuang rupiah. Semoga video ini jadi pengingat kita untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Supaya apa? Merdeka secara finansial tentunya. Pernyataan terakhir nih. Hari ini simbol apa saja yang kita sudah konsumsi? Komen di bawah ya.